Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid At-Taqwa ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan sekarang kita melakukannya dengan melakukan kajian kitab Taysirul Khallaq. Semoga dengan ngaji ini ilmu kita bertambah dan mudah-mudahan pada gilirannya iman dan amal kita juga bertambah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khallaq Al-Alim Al-Allamah Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, dalam pertemuan yang terakhir dalam kajian kitab Taysirul Khallaq, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab guru, ya. Nah, malam ini kita mulai memasuki bab baru, yakni adabul muta'allim, adabul muta'allimi, ya. Adab murid. Akan saya bacakan langsung, ya. Lil muta'allimi, untuk murid, ya, adabun. Ada beberapa adab, ya, fi nafsihi, adab yang menyangkut terhadap dirinya sendiri. Wa adabun ma'a ustadhihi, ada beberapa adab murid terhadap gurunya. Wa adabun ma'a ikhwanihi, dan ada juga adab-adab seorang murid itu terhadap teman-temannya. Jadi kalau kemarin adab guru itu satu saja, ya, adab guru ya terhadap murid itu, ya. Ya meskipun ya sesungguhnya ada adab terhadap dirinya sendiri juga, tetapi pembahasannya secara global, adab guru 1, 2, 3 begitu, ya, misalnya, ya. Nah ini enggak, ini diperinci, ya. Adab murid itu ada adab yang terkait dengan dirinya sendiri, ada adab yang terkait dengan gurunya, dan ada adab yang terkait dengan teman-temannya. Nah, mari kita urai satu persatu, ya. Mungkin malam ini hanya akan fokus pada adab yang pertama terhadap dirinya sendiri.
Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Amma adabuhu fi nafsihi. Adapun adab-adab murid terhadap dirinya sendiri, fakathiratun, itu banyak ya. Minha, sebagian dari adab murid terhadap gurunya, terhadap dirinya sendiri yang banyak itu tarkul ujbi. Yang pertama sekali itu yang disebut dalam kitab ini adalah meninggalkan ujub. Nah, ujub itu kalau secara kebahasaan ya heran ya. Heran tapi terhadap dirinya sendiri. Mengagumi dirinya sendiri. Nah, karena kagum terhadap dirinya sendiri itu, lalu kemudian orang yang ujub itu ya terus kemudian membanggakan dirinya. Ya. Lalu setelah membanggakan dirinya, biasanya lalu ya efeknya ya akhirnya merendahkan yang lain, ya begitu ya. Jadi ujub itu begitu ya. Jadi pertama sekali itu heran ya. Heran terhadap dirinya sendiri itu. Jadi kata-kata ajib itu loh ya, ajaba, ujub itu ya ajib itu wah ajib, ajib itu kan hebat gitu ya. Heranlah kita, mengagumi sesuatu. Nah itu kagum tapi terhadap dirinya sendiri, itu ujub. Ya. Akhirnya kemudian lalu ya membanggakan diri dan kemudian ujung-ujungnya itu sampai pada merendahkan orang lain. Ya. Ya. Nah itu sebenarnya meninggalkan ujub itu ya tidak hanya untuk murid, ya sebenarnya itu apa namanya? Ya perintah Allah untuk semua kita ya. Orang itu ajaran Islam yang penting gitu ya, ajaran Islam yang mendasar, meninggalkan ujub itu. Jadi tidak hanya untuk murid sebenarnya ya, semua kita memang dilarang untuk ujub ya, untuk heran terhadap sendiri, membanggakan terhadap sendiri lalu merendahkan orang itu dilarang gitu. Ya. Ya karena itu kan sesungguhnya apa ya? Setan itu kan begitu sifatnya itu ya. Ketika diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam itu kan apa? Tidak mau lalu kemudian membanggakan dirinya kan ya. Bagaimana aku perintahkan sujud kepada Adam? Ana khairum minhu, ya aku itu lebih baik dari dia. Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wah aku ini engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah, masa aku kon sujud karo Adam. Kira-kira begitulah itu tipologi orang ujub itu seperti itu. Ya. Ujung-ujungnya takabur, lalu kemudian merendahkan orang lain. Ya. Nah itu dilarang untuk siapa saja, ya. Apa namanya? Kalau tidak salah belum lama ya kita juga baca itu dalam kitab Nasha'ul Ibad itu ya. Jadi ada hal-hal yang merusak itu ya. Itu kata Nabi itu dalam satu hadis dinyatakannya salasun muhlikatun ya, ada 3 hal yang merusak itu ya, yakni syukhun muta' ya, wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsi ya. Jadi 3 hal yang merusak itu, yang pertama itu kikir yang dituruti ya. Ya kalau sifat ini ya, jadi akhirnya jadi kikir banget begitu maksudnya itu ya. Hawa nafsu yang selalu dituruti, dan yang ketiga itu yang merusak itu ini ya, yang terkait dengan pembicaraan kita itu i'jabul mar'i binafsi. Jadi apa? Ujubnya ya seseorang terhadap dirinya sendiri lalu membanggakan diri itu merusak betul itu. Lah murid itu pertama-tama itu harus meninggalkan sifat ujub ini. Tidak boleh itu membanggakan dirinya itu. Ya. Sebab kalau murid itu membanggakan dirinya, lalu kemudian ya apa? Ya sudah merasa pinter biasa nih.
Lalu akhirnya ya tidak mau belajar dengan serius. Kira-kira begitu kira-kira. Ya. Ya, kira-kira begitu. Ya. Lalu misalnya kalau di kelas itu ya merasa hebat ya. Wah, aku itu misalnya ya mengandalkan keturunannya orang tuanya. Oh, saya itu anak jenderal ya misalnya ya begitu ya. Ya, akhirnya kan membedakan dirinya dengan orang lain itu. Ya. Oh, saya itu, misal saya itu begitu. Jadi kalau sudah saya itu ya. Wah, itu mesti efeknya negatif itu pada murid itu. Ya. Efeknya negatif. Ya, oleh karena itu pertama-tama harus ditinggalkan itu sifat ujub itu ya, merasa diri terbaik itu. Jadi intinya sebenarnya semua orang dilarang ujub, tapi murid ini yang jelas-jelas harus meninggalkan ujub ini supaya belajarnya baik gitu ya. Ya. Nah, kalau sudah ujub, Allah apa itu yang bisa saya sudah tahu semua kok. Akhirnya efeknya diberi pelajaran sama sekali tidak perhatian. Ya, sudah merasa pinter, ya, begitu kira-kira. Ya. Tapi kalau enggak kan enggak. Kalau merasa wah ya saya tidak ada ujub tadi itu ya insya Allah ketika menerima pelajaran, mendengarkan pelajaran ya dengan sungguh-sungguh kan begitu ya. Oleh saya kira itu ya. Lalu kemudian wa minha at-tawaddu'u. Dan sebagian dari adab murid terhadap dirinya sendiri yang banyak tadi itu adalah at-tawaddu. Tawaddu. Nah, ini ujub ini kan ya tadi itu. Kalau ujub itu membanggakan dirinya sendiri, ya, lalu merasa besar, lalu kemudian ujung-ujungnya takabur, lalu merendahkan orang lain. Nah, kalau sebaliknya itu justru ini at-tawaddu itu merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Ya. Nah, sebenarnya at-tawaddu itu ya juga bisa memposisikan diri secara tepat. Itu at-tawaddu juga itu ya. Dari kata-kata wadu'a itu menempatkan sesuatu itu ya. Sehingga kalau posisinya sebagai murid ya harus berlaku sebagai murid ini ya. Begitu kira-kira ya. Jangan kok sebagai murid lalu berlagak sebagai sebagai guru misalnya ya. Nah, itu kan jangan ya. Ya. Jadi tawadhu itu merendahkan diri, menempatkan posisi setepat-tepatnya. Ya. Kalau kita tawadhu kepada Allah itu berarti kita menempatkan diri pada posisi yang tepat sebagai hamba. Yang betul-betul mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Taat kepada Allah. Nah, kalau kita sebagai hamba kok tidak mau menempatkan diri sebagai hamba, ora gelem sholat, ora gelem poso, ora gelem zakat, itu tidak menempatkan diri itu sebagai hamba itu. Tidak menempatkan posisinya sebagai hamba itu. Ya. Berarti membangkang berarti ya. Nah, itu. Makanya maksiat namanya itu ya, kepada Allah itu. Murid itu ya tawadhu, harus menempatkan posisinya sebagai murid, tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh takabur. Ya. Lalu wasidqu, ya. Murid itu juga harus berlaku benar, ya, jujur, ya, dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi sekali lagi ini sebenarnya semuanya ya tuntutan adab semua orang ya begitu, tapi khususnya murid harus punya adab ini, ya, benar itu. Nah, kalau orang itu sudah tawadhu, sudah benar, ya, ini penjelasan berikutnya, liyakuna mahbuban. Sifat tawadhu, sifat benar seorang murid itu untuk menjadikan dia, supaya dia itu lalu kemudian mahbuban, dicintai. Ya. Orang itu kalau sudah tawadhu, ya, tidak sombong, ya, tidak membanggakan diri, ya,
rendah hati begitu, pasti orang itu cinta itu, pasti itu. Ya. Tapi kalau orang kok sombong itu, orang takabur, orang ujub itu, orang jengkel itu biasanya ya. Wah, kemaki murah karuan, kemelindi rakaruan. Tapi kalau murid itu apa namanya, sekali lagi tawadhu dan benar, oh insya Allah akan dicintai. Oh ya, ini alhamdulillah kebetulan ada anak-anak beberapa ya. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Lo dipanggil kok diem saja. Halo anak-anak. Ya, halo ya, iya. Ini sekarang yang kita bahas ini adalah adab guru ya. Bagaimana tata krama kok adab guru, adab murid ya. Sopan santun murid. Ya, tolong didengarkan baik-baik ya. Ini terutama memang bagi anak-anak ya, bagi murid pada level pendidikan yang bawah ini terutama sekali. Tapi ya ini berlaku untuk murid dalam level apa saja sebenarnya ya. Oke. Tapi terutama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Tolong dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Mau bapak-bapak aja yang sudah tidak jadi murid aja mendengarkan baik-baik kok ya. Tolong ya. Didengarkan baik-baik dan dicatat kalau perlu ya. Oke, baik. Lalu mautsuqan bihi dan juga dipercaya. Ya. Jadi murid itu kalau apa namanya sifatnya rendah hati, ya tidak kemelindi, itu jujur, ya itu dipercaya dia. Benar itu dipercaya dia. Ya. Ya. Ya sebagaimana Nabi kita ya, Nabi itu kan contoh yang paling bagus itu. Nabi itu kan salah satu sifatnya sidik ya. Nabi itu jujur, Nabi itu benar. Ya. Dan kalau benarnya Nabi itu sepanjang hidup Nabi memang tidak pernah berbohong sama sekali ya. Karena Nabi. Makanya Nabi itu sampai diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya. Makanya ketika Nabi itu Isra dan Mi'raj, selalu kemudian pulang dari Isra dan Mi'raj itu menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada orang kafir Quraisy, semuanya nggak percaya. Ya. Ini Nabi ngibul ini ya, masuk bisa ya pergi ke Masjidil Aqsa lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha, pulang lagi kurang dari 1 malam. Ya. Ini Nabi ini tambah ya nah, kira-kira begitu. Pandangan kaum kafir Quraisy ya. Tapi ketika informasi itu disampaikan pada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang mengatakan Nabi, ya, apalagi kok hanya begitu, lebih dari itu pun saya percaya. Ya. Ya, itu karena apa? Karena Nabi itu selama hidupnya tidak pernah berbohong, sehingga apapun yang datang dari Nabi, Abu Bakar percaya. Jadi orang yang tidak pernah bohong, ya, yang jujur itu akan dipercaya orang. Tapi begitu kita itu bohong, wah sekali saja orang itu tidak akan percaya. Makanya sampai ada apa itu namanya? Apa istilahnya itu? Alah apa dulu di sekolah itu loh? Pepatah ya? Pepatah atau peribahasa ya? Apa itu? Sekali lancung. Apa? Sekali lancung ujian, sekali lancung ujian seumur hidup tidak akan, betul Pak ya? Sekali lancung ujian seumur hidup orang tak percaya. Sekali lancung ujian ya, oh iya. Layak ujian ya, sekali lancung ujian seumur hidup tidak akan dipercaya. Tapi sebaliknya kalau orang itu benar pasti akan dipercaya. Ya, itu. Ya, makanya murid diminta untuk punya sifat apa? Sifat tawadhu, ya, merendahkan diri, ya, tidak sombong dan juga sikap benar atau jujur, ya. Lalu berikutnya waminha, dan sebagian dari adab murid terhadap dirinya adalah
ayyakuna waquran fi misyatihi, hendaknya ketika berjalan itu tenang dan berwibawa. Ya. Ya. Jadi kalau jalan itu tenang berwibawa, ya. Ya. Tidak sombong. Ya. Dalam Al-Quran itu ada larangan itu berjalan dengan sombong itu. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi itu dengan angkuh, dengan sombong. Ya. Nah, rupa-rupanya memang jalannya orang itu juga bisa sudah menggambarkan apa namanya, sifatnya ya, sombong atau merendahkan diri itu ya. Ya, jadi dan berjalan dengan sombong itu dilarang oleh Allah ternyata. Dan murid juga dilarang untuk berjalan dengan sombong itu. Sebaliknya dia kalau berjalan hendaknya bersikap waquran. Waquran itu maknanya banyak ya. Tapi yang relevan dengan apa berjalan itu ya jalan yang tenang tapi berwibawa, tidak congkak tadi itulah ya. Ya jalan congkak itu ya kan adalah orang tuh kadang-kadang kalau jalan tuh kayak menunjukkan gelelengan jalan itu aja orang tuh dari jalannya orang aja sudah bisa menangkap, wah jalannya kayak ya. Nah kalau sekarang misalnya ya termasuk misalnya naik mobil kebut-kebutan, naik motor kebut-kebutan itu ya bagian dari yang dilarang ini saya kira. Ya. Ya, sengaja apa namanya? Apa itu namanya? Gasnya di keras-keras ya. Itu bagian dari jalan yang dilarang itu ya. Ya. Nah, jalan di sini kan sekarang tidak harus dalam pengertian ya harus jalan kaki ya, naik motor, naik mobil, ugal-ugalan itu ya termasuk bagian yang dilarang ini. Ya. Hampir isya ya, kita teruskan mudah-mudahan sampai pada adab tentang adab murid terhadap dirinya sendiri dulu ya. Lalu berikutnya habban tarfahu, yakni memejamkan mata ya, atau menundukkan pandangan ya. Anin nazari, dari melihat, ilal muharramati, terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang murid itu juga harus apa namanya memejamkan mata, menundukkan pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya karena apa? Karena apa namanya? Memandang hal yang diharamkan itu dosa, dan kalau itu dosa itu berefek itu terhadap kondisi kejiwaan seorang murid itu. Ya. Jadi jangan dibiasakan memandang hal-hal yang dilarang gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti harus dalam pengertian memejamkan mata beneran ya, enggak ya. Kok terus kemudian kemana-mana merem itu ya, nanti bisa nabrak orang ya, nabrak ada karu-karuan nanti ya. Ini dalam hal menjaga pandangan lah intinya ya, menjaga pandangan itu. Ya, misalnya sampai diatur ya, kalau melihat wanita itu kalau apa pandangan pertama itu ya itu syukurilah, itu nikmat ya. Nah, pandangan kedua itu sudah syahwat itu ya. Ya, begitu melihat kok waduh, wah syahwat ya. Belum, kalau itu baru nikmat ya, itu waduh ya. Kan mesti ya begitu Pak Edi ya, melihat wanita kok waduh begitu. Nah terus kalau kemudian melihat lagi, ya, apalagi kemudian melihat lagi, wah itu sudah jelas itu namanya syahwat itu. Ya kita semua laki-laki tahulah ya. Yang perempuan tidak tahu apa juga mungkin sama saya kira ya, sama saja ya. Tidak hanya laki terhadap perempuan, tapi perempuan terhadap laki-laki juga sama ya. Tidak boleh ya. Kalau begitu sekali terus-terusan itu ya,
Jadi terus dilihat terus ditutke terus begitu ya. Ya biar tidak kedua tidak ketiga ya sama saja ya. Sama saja ya. Kadang-kadang ada yang mensiasati ben ora dinilai sebagai pandangan kedua dan ketiga, memandang sekali tapi terus begitu ya. Nah itu sama saja ya. Oke ya. Nah ini yang menarik itu ilal muharramat, hal-hal yang diharamkan gitu ya. Ini juga ya misalnya ada hal yang dilarang seperti misalnya ada perjudian gitu ya. Itu ya kalau bisa tidak usah dilihat, tidak usah terlibat di situ ya, pergi aja gitu ya, begitu kira-kira ya. Oke. Lalu yang terakhir ya, wa ayyakuna aminan, dan hendaknya dia itu menjadi orang yang bisa dipercaya ya, alama utiyahu minal ilmi, dipercaya atas apa yang telah diberikan kepadanya dari ilmu ya. Jadi kalau terjemahan bebasnya ya, hendaknya dia itu bisa dipercaya benar, jujur dengan apa atau ilmu yang telah diberikan kepadanya ya. Ini mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu yang mungkin bisa menggambarkan dengan pas kalimat ini itu mungkin hendaknya jadi murid itu ya, kalau sudah dapat ilmu itu ya yang pinter dan benar, kira-kira begitu ya, pinter dan benar ya. Jangan sampai pinter neng ora bener gitu loh ya, gitu kan. Ada tuh ungkapan Jawa itu kan bagus sekali itu ya. Ojo pinter neng ora bener, neng pinter sing bener ya, sing bener. Ada lagi dalam ungkapan Jawa itu yang juga tepat dalam menggambarkan ini, misalnya yang pinter yo ojo nggo minteri wong liya ya. Ya, itu berarti dia dapat dipercaya itu dengan ilmunya itu, jujur dengan ilmunya itu. Ya. Ya, sehingga ilmu yang didapatkan itu kemudian lalu ya digunakan untuk hal yang baik ya, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk memintarkan orang lain, bukan untuk meminteri ya. Minteri uang kan konotasinya negatif Pak ya. Ya, pinter ning gue minteri uang ya, itu kan konotasinya negatif ya, minteri itu ya. Kalau memintarkan bagus ya, memintarkan berarti menjadikan orang pintar. Tapi kalau minteri itu konotasinya negatif lah pokoknya, untuk menipu, untuk apa namanya, poin ini negatif lah ya, minteri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang orang Jawa saya kira bisa merasakan itu ya, pinter nih gue minteri ini. Nah itu jangan sampai itu ya, sok pinter juga jangan sampai itu ya. Nah yang terakhir, fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu, fala yajibu, dan tidak menjawab ya, bi ghairi ma ya'rifu, dengan apa yang tidak diketahui. Sok pinter lalu kemudian apa namanya, ada persoalan apa saja dijawab tapi jawabannya ngawur, itu jangan sampai ya, jangan sampai ya. Makanya Agim itu bagus tuh ya. Dulu kalau zaman awal-awal itu saya mendengarkan itu ya silahkan bertanya apa saja ya. Kalau saya itu bisa ya saya jawab, kalau tidak bisa kan malah enak saya ya. Jawabannya malah singkat gitu. Saya tidak tahu. Ini paling singkat tuh itu ya. Silakan tanya apa saja ya. Kalau saya bisa saya jawab, tapi kalau tidak bisa malah paling enak kalau jawabannya pertanyaannya sulit sehingga tidak tahu, itu jawabannya gampang. Apa? Saya tidak tahu, selesai ya. Jadi nggak usah menjawab hal-hal yang tidak tahu. Itu adab murid seperti itu. Ya. Ya saya kira ini juga termasuk adab guru juga ya. Kalau ditanya juga jangan asal jawab gitu ya. Ya.
Jadi makanya kalau saya dialog subuh itu kan juga sama itu kalau ada hal yang tidak tahu ya saya bilang tidak tahu, nanti kita carikan literatur bacaan terlebih dahulu ya. Jadi jangan dikira kita itu lalu kemudian tahu dalam segala hal itu enggak ya. Jadi ada yang kita tidak tahu sehingga kalau memang tidak tahu ya katakan tidak tahu, tapi kalau tahu ya dijawab, jangan menyembunyikan ya. Jadi yang namanya kita itu kalau ditanya ya dijawab, tapi kalau yang tidak tahu jangan tidak asal jawab. Ada ungkapan yang juga cukup bagus itu ya. Kalau kamu mengatakan sesuatu itu harus kamu ketahui sepenuhnya. Jadi yang keluar dari mulutmu itu harus kamu ketahui semuanya. Jangan kok kamu mengatakan sesuatu yang tidak tahu gitu loh. Ya. Tapi sebaliknya, yang kamu tahu itu tidak harus kamu katakan semuanya. Ya. Nah, yang harus kita katakan yang sesuai saja, yang seperlunya saja, yang relevan saja, ya, yang kontekstual saja. Jangan kok yang enggak perlu diomongkan semua itu enggak perlu, ya. Ya. Nah, disinilah makanya kita harus hati-hati di dalam mengatakan sesuatu itu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan sesuatu, apa yang kita katakan kita harus tahu pasti. Jangan sampai hal yang kita tidak tahu kita katakan. Ya. Nah, dalam konteks sekarang misalnya ya, kita harus hati-hati kalau misalnya men-share sesuatu ya. Yang kita share itu ya harus betul-betul kita ketahui dengan pasti ya. Kebenarannya, jangan asal share ya. Ya, kalau toh misalnya kita sudah yakin ini betul, ini benar ya, belum tentu kemudian baik ya, karena juga bisa jadi orang itu katakanlah menimbulkan apa misalnya begitu. Nah inilah pentingnya kita itu harus hati-hati di dalam berkomunikasi. Nah termasuk sekali lagi ini murid ini ya, poin yang paling penting. Jangan menjawab sesuatu yang tidak diketahui. Ya, nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara sekalian serta anak-anakku sekalian, kebetulan ada beberapa anak-anak ya, bab tentang adab murid ya, dan adab murid ini sekali lagi ada 3 ya, adab murid terhadap dirinya, adab murid terhadap gurunya, dan adab murid terhadap teman-temannya. Nah yang sudah kita bicarakan ini tadi adalah adab murid terhadap dirinya sendiri. Ya. Nah insya Allah untuk adab murid terhadap gurunya dan adab murid terhadap teman-temannya akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.